Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Mekanik Mesin Bordir. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun masih dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Pada kesempatan kali ini kita tidak membahas masalah mesin bordirnya, tapi kita akan belajar di sini kita membuat desainnya menggunakan aplikasi Wilcom. Di video kali ini saya akan membagikan tutorialnya untuk yang masih pemula, jadi sangat pemula, jadi mungkin sama sekali belum pernah belajar desain menggunakan aplikasi Wilcom ya. Oke, ini adalah tampilan untuk aplikasi Wilcom. Di sini ada banyak sekali menu-menu, cuma saya tidak akan membahas satu persatu dari fungsi-fungsi ini karena nanti terlalu panjang dan terlalu ribet khusus untuk pemula ya. Jadi saya akan mengejarkan satu atau dua menu yang paling dasar dulu. Untuk selanjutnya akan bertahap, insya Allah saya bikin kelanjutannya. Oke, setelah kita membuka aplikasi Wilcomnya, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk versi E2. Yang paling dasar buat pemula kita menggunakan ini ya, lettering. Lettering ini fungsinya untuk membuat tulisan. Kita langsung coba ya. Kita klik. Setelah itu klik di sini. Terus kita nulis. Misalkan bordirku. Bordirku. Nah, terus kita enter. Oke, setelah kita enter, di sini kita tekan di keyboard ya, G. Nah, maka akan muncul tulisan. Kita perbesar. Nah, jadi seperti ini. Pesannya agak jelek karena ini ukurannya kecil ya. Ukurannya itu 24 mili ya, di sini ya, 24 mili. Kalau kita perbesar, misalkan kita bikin 10 cm untuk lebarnya ya, lebarnya tinggal di sini. Nah, ini diganti jadi 100 mili berarti ya kalau 10 cm. Nah, jadinya seperti ini. Terus kalau kita mau mengganti font dengan font yang kita inginkan ya kan, terserah, misalkan font apa saja, tinggal klik tulisan tadi, terus kita ke ini spesial. Ini ada di object properties ya, object properties. Kita pilih spesial di sini karena di sini kan banyak juga menunya. Kita pilih spesial, terus kita ini ya, tinggal cari. Oke, cari mau yang mana sesuai dengan keinginan, misalkan ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nanti bentuk bordiran tulisannya seperti ini. Atau kita cari lagi yang lain, bebas ya, jadi tergantung pada jenengan semua mau pilih yang mana fontnya, karena di sini banyak sekali font. Seandainya ada font yang mungkin tidak kita punya, yuk kita bisa download juga, tinggal kita install. Nah, seperti ini. Kalau misal kita mau ganti warna, tinggal klik terus pilih warna di sini. Warna apa yang kita inginkan, biru, hijau, kuning, merah. Nah, bebas. Simpel ya untuk membuat tulisan, cuma seperti itu. Karena ini masih dasar, jadi hanya saya sampaikan untuk membuat tulisannya. Oke, ini untuk tadi letteringnya. Ini menu yang ada huruf A nya, menu lettering. Oke,
fungsinya untuk membuat tulisan. Misalkan kita buat tulisan yang lain, bordir komputer. Oke, kita enter. Oke, setelah kita enter, kita tekan huruf G di keyboard, maka muncul untuk bentuk tulisan bordirnya nanti ya. Tinggal kita ukurannya kita ganti sesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalkan mau diganti 9 cm, 10 cm, atau bahkan mungkin 20 cm, bebas sesuai kebutuhan. Kita tekan ini kalau mau ganti ya, kembali lagi kita tekan untuk tulisannya, terus di sini kita ganti, diblok dulu ya, diblok dulu, terus kita ganti 100, misalkan kayak tadi 10 cm. Oke, jadinya segini. Atau mau misalkan diganti yang besar 20 cm, berarti 200 ya, karena di sini mili ya, di sini pakainya hitungannya mili. Jadi kalau 200 mili di sini berarti 20 cm. Seperti ini. Oke, ini cara untuk penggunaan lettering atau membuat tulisan. Itu yang pertama, input yang pertama, lettering. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang ketika kita membuat desain ya, bukan tulisan, membuat sebuah gambar misalkan. Di sini saya akan membuat sebuah desain contoh menggunakan satu input saja ya, satu input, yaitu input D. Di sini input D, bentuk inputnya seperti huruf D ya, D. Kita akan belajar menggunakan ini, jadi kita tidak membahas menu-menu yang lain, tapi kita membuat desain dengan menu yang input D, input D. Untuk membuat sebuah desain, kita perlu memasukkan gambar yang akan kita buat desain. Tapi sebelum itu kita belajar dasarnya dulu menggunakan input D. Input D kita tekan. Oke, sudah ya, ini sudah aktif input D nya. Nah, sekarang kita membuat desain ngawur dulu ya, desain ngawur, karena tidak ada gambar yang mau kita desain, jadi kita belajar dulu ngawur. Pertama di sini kita di area ya, di area untuk membuat desainnya, kita klik kanan. Nah, klik kanan lagi, ini ngawur dulu ya, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Oke, setelah itu kita tekan enter, bisa, spasi bisa ya, karena ini E2, spasi bisa, terus ya sampai muncul benangnya. Jadi bentuk benangnya ya, bentuk bordirannya yang nanti akan kita bordir. Coba kita zoom ya, zoom gini. Nah, pakai Z juga bisa untuk nge-zoom, jadi pakai tombol yang ada di keyboard menggunakan tombol Z. Jadinya seperti ini. Ini namanya, bentuk tulisannya adalah split ya, dari satin menjadi split. Kalau kita mau ganti ini dulu ya, select objek dulu. Oke, ini sudah kita select objeknya, kita ganti di sini ya, ada menu ini namanya satin, ini ada tatami, bentuknya tatami seperti ini. Nah, beda ya, kalau tatami itu bordirannya nanti rapat ya. Oke, rapat. Kalau menggunakan satin, nah ini menu satin itu seperti ini, jadinya seperti ini. Tinggal kebutuhan kita memang mau menggunakan satin atau tatami. Itu satu, kita menggunakan klik kanan ya. Seandainya input D tadi di area bordir, maaf,
di area desainnya kita menggunakan klik kiri ya, ini contohnya klik kiri, maka jadinya bulat ya. Oke, perbedaannya tadi ya, kalau klik kanan ini runcing, ujung-ujungnya runcing, kalau klik kiri jadinya nanti bulat ya. Kalau mau dikombinasi itu contohnya seperti apa ya, kalau kita membuat padi-padi, untuk padinya itu kombinasi, jadi antara klik kanan, klik kiri, klik kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi. Nah, ini kan salah satu bentuk padinya seperti ini bentuknya ya. Jadi kombinasi antara klik kanan dan klik kiri. Tinggal arahnya atau angle-nya kita sesuai. Jadi belajar untuk merubah angle-nya ya. Jadi tidak cuma sekedar apa ya, mengikuti yang ada di desain, otomatis desainnya, tapi kita atur sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ini, kita select object, terus pilih ini ya, ada kayak panah, kita klik. Oke. Atau bisa juga ini select object, kita tekan H di keyboard ya, pakai H, maka akan muncul seperti ini ya. Untuk merubah angle-nya ini yang ada tandanya seperti ini. Jadi kalau kita taruh ini ya di sini, itu akan muncul derajatnya. Dan ini bisa klik, ditahan ya, klik kanan ditahan, kita bisa geser. Nah, maka akan berubah. Jadi alur bordirnya nanti berubah. Nah, agar kelihatan bagus ya kan. Tapi ini yo tergantung dari jenengan semua, mau arahnya kemana itu bebas ya. Seperti ini misalkan bisa. Nah, oke, seperti ini. Itu dasarnya ya, dasarnya kurang lebih seperti itu. Oke, saya ulangi lagi ya, menggunakan input D ya, input D ini gambarnya seperti huruf D, kita klik ke kanan ya, klik, terus di area desainnya di sini kita bisa menggunakan klik kanan atau klik kiri, bebas, tergantung kebutuhan. Kalau kita butuh sudut yang runcing seperti ini, maka kita gunakan untuk klik kanan. Kalau kita butuh sudut yang istilahnya bulat seperti ini, kita pakainya klik kiri. Nah, kalau kombinasi ya jadinya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang ke intinya, kita belajar desain yang mudah saja menggunakan input D tadi. Pertama kita cari gambar ya, kita masukkan gambar dulu. Untuk memasukkan gambar di sini banyak sekali sih caranya, cuma satu metode saja yang akan saya ajarkan untuk saat ini ya. Pertama kita ganti dulu di sini grafik modenya ya. Kalau ini embroidery mode, tadi buat langsung kita bikin desain-desain nanti. Kalau grafik mode kita gunakan untuk memasukkan gambarnya ya, gambar yang mau kita desain. Kita ganti dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi seperti tampilan Corel ya. Seperti tampilan Corel. Ini digunakan untuk memasukkan gambar yang mau kita desain ya. Oke, ini sudah tampilan seperti ini, kita biarkan saja. Kita cari dulu gambar yang mau kita desain ya. Dimana jenengan nyimpan
gambarnya, nah, kita cari. Kalau saya gambarnya di sini. Nah, contoh-contoh gambar. Coba kita cari gambar yang mudah dulu, yang mudah, yang simple ya, yang buat dipelajari itu enak. Kita bikin logo tapi yang simple. Contohnya ini ya, ini aja. Klik kanan, tahan, terus kita tarik, arahkan ke aplikasi Welcome. Oke. Masukkan. Sudah masuk ya, ini kan aplikasi Welcome-nya tadi. Setelah itu kita ganti ke embroidery mode. Klik ya. Tunggu loadingnya. Nah, sudah ya, sudah. Ini sudah di tempat kita nanti mau desain, sudah di embroidery mode, gambarnya sudah ada. Sekarang kita belajar di sini menggunakan satu input saja, satu input yang namanya input D, dua, berarti dua ya. Kita menggunakan input D untuk membuat desain gambarnya ini, dan kita butuh tadi lettering, ini lettering A, huruf A ya, huruf A, menu A di sini. Jadi memang benar-benar seperti huruf A untuk menunya, untuk membuat tulisan yang di bawahnya. Oke, langsung saja. Untuk membuat desain kita perlu yang namanya zoom, perbesar dan perkecil ya, di zoom, diperbesar, nanti juga perlu juga diperkecil. Untuk ngezoomnya ini di sini sudah ada menu sendiri. Ini untuk tampilan penuh layar, ya kan. Atau kalau saya biasa menggunakan untuk di keyboard itu dengan huruf Z ya, Z. Nah, ini perbesar. Nah, untuk perkecil kita tekan shift, tahan ya, terus huruf Z. Nah, ini untuk perkecil. Perbesar huruf Z saja. Kalau diperkecil shift terus kita tekan Z ya. Mudah-mudahan dipahami. Oke, langsung saja yuk kita bikin simple aja ya, enggak usah sama persis seperti ini, atau kita hampir sama lah. Pertama kita harus belajar dari mana dulu yang harus kita desain. Kita mulai dari mana dulu biar nanti efek bordernya bagus ya. Oke, langsung saja, mohon diperhatikan ya. Pertama kita pakai ini input D, kita tekan dulu input D, sudah ya. Terus kita zoom agar gambarnya lebih besar, kita lebih enak ya, kita zoom. Saya akan mulai dari sini dulu. Pertama di sini saya tekan untuk kanan ya, klik kanan ya, di sini klik kanan. Di sini saya klik kiri, di sini saya klik kanan, sini klik kiri lagi, dan di sini klik kanan. Pas ya, diusahakan ini pas nyatu ya. Di awal tadi kita ngeklik biar nyatu ya, klik. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah kita tekan enter bisa, kita tekan spasi bisa, bebas. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nah, sampai muncul bentuk bordirannya ya, sampai muncul bentuk bordirannya. Jadi seperti ini. Kalau kita mau ganti, ini yang namanya satin, cuma karena dia terlalu besar, ini jadinya split namanya. Jadi kalau satin itu satu loncatan, karena ini terlalu besar, ini jadi 2 loncatan. Itu namanya satin ya. Kalau kita mau rubah ya seperti tadi, tinggal kita select objek yang ini ya, yang ini. Tinggal ganti ini, mau tatami atau mau satin. Kalau mau tatami ya jadinya seperti ini. Oke. Sudah jadi satu ya.
tapi kita pakai satin saja, satin. Terus kita rubah untuk angelnya pakai H, bisa pakai ini juga, resep objek ya. Nih kita tekan H, tinggal kita atur arahnya ya, arahnya ini arahnya, nah, ke atas ya, ke atas, karena kesannya melihat dari gambarnya kan kesannya alurnya ke atas. Oke, ini sudah jadi satu ya kan, sudah jadi satu. Kita bikin lagi yang atasnya, kita bikin yang ini semua aja dulu ya, kita bikin semua ini biar paham dulu. Oke, kembali kita klik input D, terus di sini klik kanan kan, klik kiri, klik kanan lagi, klik kiri dan klik kanan. Oke, kita ubah lagi di sini untuk angelnya atau arah nanti alur bordirnya, pakai H ya, kita arahkan ke atas, tapi tergantung dari desain yang mau kita bikin ya. Kalau memang kesannya alurnya miring, yuk kita bikin miring. Contohnya ini contohnya yang atasnya ini, kita bikin dulu. Input D, klik kanan, klik kiri, klik kanan lagi, klik kiri, klik kanan. Nah, terus tekan enter ya. Oh maaf ini agak jelek, kita oke. Yang diinginkan dari gambar ini itu kan alurnya bukan ke atas, bukan ke sini, tapi miring ke sana. Jadi kita rubah ya, rubah tingkat kemiringannya atau angelnya. Nah, yang diinginkan miringnya ke sana. Oke, seperti ini. Bikin lagi terusnya ya, kita bikin sampai selesai dulu untuk yang buletannya ini dulu ya, biar paham semua. Oke, kita bikin semua dulu. Mohon maaf, ini video memang saya buat pemula sekali, dan maaf ini tadi saya salah. Kita habis dulu, ya. Oke, jadi kalau menggunakan klik kanan semua jadinya seperti ini. Cuma ini memang saya nggak rapi ya, saya nggak rapi. Oke, setelah ini jadi semua, tinggal kalau kita mau kasih warna hijau, kita kasih warna hijau ya, biar sesuai dengan gambar. Kembali lagi kita atur ya, ini atur angelnya atau tingkat kemiringannya atau alurnya bisa. Ini juga bisa ya pakai ini tadi, tinggal kita atur. Yang ini bagusnya arahnya ke atas. Oke, yang ini juga masih ke atas, alurnya ke atas ya. Untuk yang ini alurnya miring. Oke, untuk buletannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal bikin batangnya ya, batang-batangnya ini. Untuk membuat
akan terkesan seperti ini. Kita ini nanti bikinnya dipotong ya, dipotong, jadi tidak langsung bikin jadi satu kayak gini. Bisa juga, cuma lebih bagusnya nanti kita potong untuk gambar batangnya ini ya. Jadi satu batang ini sampai sini, ini sampai sini, satu ya, jadi nggak langsung dibikin gambar semuanya. Oke, satu-satu langsung contohnya aja biar nggak pusing dengerin penjelasan saya. Oke, tetap pakai input D ya, karena untuk video kali ini yang saya fokuskan adalah input D. Oke, kita perbesar, cuma agak pecah ini gambarnya, di zoom nggak apa-apa. Di sini ya, di sini kita bentuk seperti bulan sabit. Kita bulan sabit dulu, nanti batangnya juga sendiri. Oke, seperti ini ya. Karena ini latihan, maaf kalau mungkin kurang rapi ya. Nah, jadinya seperti ini. Terus bikin batangnya. Seperti ini. Nah, kita lihat ya, kita lihat untuk gambarnya. Oh ya, ini tadi untuk huruf D di keyboard itu berfungsi untuk memunculkan dan menyimpan gambar yang kita desain ya. Ini contohnya, ini pakainya huruf D. Oke, paham ya? Kita lihat dari yang kita desain tadi. Ini batang ini harusnya ini kan berada di bawahnya yang kayak bulan sabit ini. Oke, cara agar ini berada di bawahnya, yuk kita di sini cari color object list. Color object list, tekan, oh kita simpan, kita pakai sekalian. Color object list ini ini bisa diperhatikan ya, ini berarti seharusnya berada di atasnya ini, biar nanti untuk ujungnya ini itu berada di bawahnya bulan sabit sini ya. Nah kesannya ini kan ada di bawahnya. Terus untuk alurnya pun perlu kita atur ya, ini alurnya biar bagus kita atur. Bisa menambahkan juga, untuk menambahkan pakainya ini stick angle ya. Stick angle itu untuk menggunakan arah tadi. Jadi kalau yang tadi kita belajar itu hanya mengarahkannya aja, cuma satu ya kan, satu alur, satu arah. Di sini kita coba tambahkan. Pertama select object, terus kita pilih stick angle kan. Nah, alurnya di sini dia kan cuma satu, sini semua ya. Kita tambahkan di sini, kita pilih di sini, klik, pakainya klik kanan. Ini sudah tambah satu. Alurnya di sini agak miring, di sini juga agak miring ya. Oke, setelah itu kita enter. Setelah di enter, jadinya seperti ini. Agak berbeda ya, jadi untuk arahnya tadi berbeda dengan yang pertama. Seperti itu, mudah-mudahan jelas. Nah, agar waktunya tidak lama, langsung saya percepat saja. Maaf kalau kurang rapi ya, karena buat latihan saja. Yang penting jangan paham. Maaf. Yang penting jangan paham ya. Ini kita belajar desain dulu. Kita bikin yang simple. Yang penting karena kita masih belajar, yang penting jadi gambar dulu ya. Jadi gambar dulu.
nanti kalau misal kita sudah terbiasa, secara otomatis nanti kita juga paham cara buat benerin desain ataupun cara biar rapinya. Kalau ini kita bikin, yang penting jadi gambar dulu karena kita masih belajar. Yang namanya belajar kan tidak mungkin sekali belajar langsung hasilnya bagus. Saya bikin semuanya dulu ya. Oke, ini dibikin kayak gini aja semuanya dulu, enggak apa-apa, tapi nanti kita ngatur jalan. Oke, ini sudah semua. Terus batangnya belum ya, lupa saya. Kita bikin batangnya. Oke, setidaknya untuk di video kali ini ada sedikit yang jangan pahami ya, khususnya buat pemula. Misalkan dari klik kanan dan kiri saja, berarti sudah ada kemajuan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena durasinya sudah terlalu lama ya. Oke teman-teman, balik lagi ya. Jadi saya persingkat, ini sudah selesai yang atas ya, tinggal tulisannya. Jadi untuk gambarnya sudah selesai, cuma kita perlu mengatur angle-nya dan juga alur atau jalannya nanti di mesin ya. Pertama kita seperti tadi, kita ubah alur benangnya ya, pakai ini aja biar enak, bisa pokoknya persis sama tadi, persis. Terus kita tambahin ya biar yang di ujungnya itu kelihatan miring semuanya. Nah semuanya kita atur semuanya satu-satu ya. Kita tambahkan juga. Coba teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel kami mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa like, komen juga. Dan kalau memang video dari kami bermanfaat, kami harap bisa dibantu share agar teman-teman yang lain yang belum tahu channel kami bisa ikut belajar juga ya. Oke, seperti yang awal tadi ya, sama persis seperti yang awal. Ini agar kesannya batangnya ada di bawahnya, yang ini ada yang apa, kayak bentuk bulan sabitnya. Yuk kita atur semuanya. Karena ini masih belajar, jadi kita belajar apa ya, telaten ya, kita bikin satu-satu. Kecuali kalau nanti jenengan sudah pinter, sudah terbiasa, kita bisa copy-copy, jadi enggak usah harus bikin satu-satu. Tapi kalau ini kita bikin satu-satu ya. Kita bisa juga ini kan tadi bikinnya bulan sabitnya dulu, baru batangnya.
Sekarang untuk alurnya kita rubah saja, jadi jalannya itu batangnya dulu baru bulan sabitnya, atau satu-satu juga bisa ya, satu. Jadi dari batang terus bulan sabit, terus batang bulan sabit, itu bisa juga, terserah jenengan. Yang penting untuk di video kali ini saya hanya membagikan untuk dasar-dasarnya saja ya. Untuk cara mengatur jalannya nanti di video selanjutnya akan saya ajari untuk cara mengatur jalannya biar rapi, biar loncatnya tidak terlalu jauh, biar hasilnya agak bagus. Itu nanti di video selanjutnya. Oke, ini gambarnya sudah jadinya seperti ini. Berarti masih ada yang kurang, yaitu tulisan bawahnya ya. Oke, tulisan bawahnya kita pakai lettering ya, pokoknya yang menunya itu huruf A ya, lettering. Kita klik di sini, terus klik di area desain, sudah ini, terus kita ketik. Maaf, salah. PT enter, tekan G. Nah, sudah muncul tulisannya. Tinggal kita atur untuk panjangnya. Ini kan belum sesuai yang gambar, kita atur dulu. Bisa langsung kita perbesar lewat sini ukurannya. Kita kira-kira misalkan 100, 10 mili ya, 100 itu. Terus tempatkan. Terus tinggi rendahnya kita atur juga. Kalau memang tulisan kita sama gambarnya beda, misalkan kurang tinggi ya tinggal kita tarik ke atas, bisa ya ini. Kalau kurang ke samping, ini tinggal kita tarik ke samping ya. Paham nggih? Mudah-mudahan paham. Terus warnanya kita rubah juga. Oke, jadi di desain simpelnya buat belajar sudah jadi kurang lebih seperti ini. Cuma ini untuk jalannya masih ngacak ya, jalannya masih ngacak. Untuk cara mengatur jalannya nanti insya Allah akan saya bikinin video selanjutnya, cara mengatur jalan. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Sekali lagi kami mohon dukungan buat teman-teman agar kami dalam membuat video membagikan sedikit ilmu yang kami tahu, itu kami lebih bermanfaat, lebih semangat dalam membuat konten-konten. Kami mohonkan bantuannya dengan cara mengklik tombol subscribe. Buat teman-teman yang mau bertanya juga boleh, silahkan komen. Insya Allah kalau bisa saya jawab, pasti saya jawab. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.